Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar tentang jaringan komputer. Yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai apa saja jenis dan macam-macam perangkat jaringan komputer, kita harus mengenal terlebih dahulu pengertiannya. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat Media Access Control. Endpoint dapat mencakup server komputer, telepon, dan perangkat keras hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer atau JARCOM dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat private maupun publik. Dalam penggunaan jaringan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Yang kedua yaitu sejarah jaringan komputer. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan suatu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau Time Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990, di mana tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web atau WWW. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jenis-jenis jaringan komputer. Setelah membaca beberapa ulasan singkat mengenai pengertian dan sejarah jaringan komputer, selanjutnya kita akan membahas beberapa hal terkait jenis dan jaringan komputer itu sendiri. Yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Yang kedua yaitu LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Tiga yaitu CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktik lab, email, pemburuan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara suatu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang terbesar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25 serta frame relay atau konektivitas jaringan yang lebih jauh lagi. Yang keenam yaitu internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain-lain sebagainya. 7.
VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Berdasarkan bentuk fundamentalnya, jaringan komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu jarak dan transmisinya. Berikut ini terdapat dua jenis klarifikasi jenis komputer network berdasarkan transmisinya. Yang pertama yaitu broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. Yang kedua yaitu point to point. Jenis yang kedua adalah jaringan point to point, tersusun atas berbagai koneksi pasangan individu dari suatu perangkat menuju perangkat yang lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan perkembangan jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami penggangguan pada keseluruhan jaringan. Kedua yaitu ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkar. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi kollision atau tabrakan antara data. Sedangkan kurangan dari topologi ini adalah jika salah satu mode mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ari Guna akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Furqan. Selanjutnya adalah topologi star atau bintang, merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Lalu topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Topologi mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien, karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. NIC, Network Interface Card, dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Board, yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10
megabit per detik fast internet, 100 megabit per detik gigabit ethernet, 1000 megabit per detik, dan 10 gig 10.000 megabit per detik. Kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bright. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Router. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Bright adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antar segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bright juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Yang terakhir, wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun, Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.